pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari aktiva. Nah, karakteristik dari aktiva itu ada 3. Yang pertama, memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Sesuatu dapat dikatakan sebagai aktiva apabila memiliki manfaat atau potensi jasa di masa yang akan datang yang pasti. Artinya, sesuatu ini harus dapat memberikan manfaat atau aliran kas masuk baik secara langsung maupun tidak langsung di masa yang akan datang. Yang menurut SFAC nomor 6, manfaat ekonomi ini merupakan esensi yang sebenarnya dari aktiva. Nah, karakteristik yang kedua adalah dikuasai oleh unit usaha. Sesuatu dapat dikatakan sebagai aktiva apabila unit usaha tertentu dapat mengambil manfaat dari aktiva tersebut dan menguasainya sehingga dapat membatasi pihak lain terhadap aktiva tersebut. Bentuk fisik juga bukan merupakan karakteristik dari aktiva, misalnya hak paten dan hak cipta. Kedua elemen tersebut termasuk ke dalam aktiva karena memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dikuasai oleh suatu unit usaha, dan berasal dari transaksi masa lalu. Meskipun kedua elemen tersebut tidak memiliki bentuk fisik. Sedangkan yang ketiga adalah berasal dari transaksi masa lalu. Suatu usaha akan mengakui aktiva apabila apabila sebelumnya itu terjadi peristiwa masa lalu yang menyebabkan aktiva itu menjadi milik dari suatu entitas seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah konsep penilaian. Sebelum kita bahas dasar penilaian itu, kita bahas dulu apa sih tujuan dari penilaian itu. Nah, tujuan dari penilaian itu ada 4. Yang pertama, salah satu untuk menentukan laba. Nah, yang kedua, salah satu langkah untuk proses penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, untuk memenuhi sesuatu yang ingin dicapai dalam penyajian laporan keuangan. Yang keempat, untuk memenuhi informasi khusus yang memerlukan penilaian dalam laporan keuangan yang biasanya itu digunakan oleh manajer. Yang selanjutnya itu adalah dasar penilaian. Menurut Hendriksen, dasar penilaian itu dibagi menjadi 2, yaitu nilai keluaran dan nilai masukan. Nah, yang pertama itu adalah nilai keluaran. Nilai keluaran didasarkan pada jumlah kas atau non kas yang akan yang diterima suatu unit usaha apabila aktiva tersebut pada akhirnya keluar dari karena adanya pertukaran. Namun jika nilai itu tidak relevan, ada cara lain untuk menilainya. Nah, ya, caranya itu yang pertama adalah discounted future cost or service potential. Nah, yang dimaksud itu adalah nilai sekarang masa yang akan diterima suatu perusahaan seandainya aktiva tersebut dijual. Yang kedua adalah harga keluaran sekarang atau current output price. Apabila produk perusahaan umumnya dijual di pasar yang terorganisir sehingga harga sekarang merupakan dasar yang rasional untuk menilai harga jual di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah nilai setara kas sekarang atau current cash equivalent. Adalah nilai sekarang yang menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual setiap aktiva berdasarkan keadaan perusahaan normal. Nah, yang terakhir itu nilai likuidasi. Nilai likuidasi ini sama dengan harga jual sekarang dengan perbedaan bahwa nilai keluarnya diperoleh dari kondisi pasar yang berbeda. Nah, untuk dasar penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Dewi Dawati dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang nilai masukan. Nilai masukan terdiri dari 4, yaitu yang pertama, cost historis, yang kedua, cost masukan terkini, yang ketiga, discounted future cost, yang keempat, yaitu standard cost. Yang pertama adalah cost historis.
Kos merupakan harga pertukaran barang dan jasa pada saat terjadinya. Apabila kos menyangkut aktiva non-moneter, maka harga pertukaran ditentukan oleh nilai wajar atau nilai pasar aktiva tersebut pada saat terjadi pertukaran. Jadi, kos menunjukkan semua pengorbanan ekonomi dalam bentuk aktiva atau unit moneter yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh barang atau jasa sampai siap digunakan untuk operasi perusahaan. Yang kedua adalah kos masukan terkini. Kos masukan terkini menunjukkan harga pertukaran pada saat yang harus dikorbankan pada saat sekarang untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Dasar kos masukan terkini dapat digunakan apabila ada bukti pendukung yang kuat untuk menentukan besarnya kos masukan terkini. Yang ketiga adalah discounted future cost. Discounted future cost menunjukkan nilai sekarang pengorbanan ekonomi di masa mendatang seandainya potensi jasa tertentu diperoleh sekaligus pada saat sekarang. Syarat utama digunakannya discounted future cost adalah adanya kepastian harga potensi jasa di masa mendatang atau setidaknya dapat ditaksir dengan cukup pasti. Yang keempat adalah standard cost. Standard cost menunjukkan kos sekarang dalam kondisi perusahaan beroperasi pada tingkat efisiensi dan kapasitas produksi yang normal. Dasar standar cost ini digunakan untuk menghilangkan faktor inefisiensi. Selanjutnya adalah tentang pengakuan aktiva. Pengakuan aktiva merupakan pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam struktur akuntansi atau sistem pembukuan, sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Pengakuan aktiva ini mempunyai 4 kriteria. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua yaitu relokasi, yang ketiga yaitu keterukuran, dan yang keempat adalah reliabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai masalah-masalah khusus, yaitu masalah-masalah khusus dalam konsep aktiva itu ada 4. Yang pertama itu adalah beban tangguhan, yang kedua itu adalah kapitalisasi bunga, yang ketiga capital expenditure, yang keempat aktiva sumbangan, dan yang kelima itu adalah transaksi dengan aktiva non moneter. Yang pertama itu adalah beban tangguhan. Beban tangguhan itu bukan merupakan aktiva umum, tapi jika beban tersebut dimaksudkan untuk dibandingkan dengan pendapatan di masa mendatang, maka dalam struktur akuntansi beban itu dapat diklasifikasikan sebagai aktiva dalam neraca. Yang kedua itu adalah kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga itu muncul ketika perusahaan itu membangun fasilitas fisik. Nah, itu dibiayai oleh dana pinjaman. Pembangunan fasilitas fisik itu dibiayai oleh dana pinjaman dengan jangka waktu yang cukup lama. Ada beberapa perlakuan akuntansi terhadap bunga. Yang pertama, bunga tidak dikapitalisasi. Yang kedua, bunga dikapitalisasi dan dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Yang ketiga, itu bunga dikapitalisasi tetapi tidak dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun. Yang selanjutnya itu adalah capital expenditure atau pengeluaran kapital untuk aktiva. Pengeluaran kapital untuk aktiva itu adalah pengorbanan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek jasa atau fasilitas fisik, baik saat diperoleh maupun saat digunakan untuk operasi. Objek jasa tersebut biasanya memiliki umur ekonomi yang panjang, sehingga pengeluaran tersebut tidak layak kalau langsung dibebankan. Yang keempat itu aktiva donasi atau sumbangan. Meskipun aktiva sumbangan diperoleh tanpa pengorbanan ekonomi, aktiva tersebut harus tetap dicatat sesuai dengan nilai wajarnya. Hal ini disebabkan pengakuan terhadap suatu aktiva tidak didasarkan pada asal atau sumber diperolehnya suatu aktiva, tetapi didasarkan pada manfaat yang melekat pada aktiva tersebut. Yang selanjutnya yaitu aktiva menurut IFRS. IFRS sendiri mendefinisikan aktiva itu sebagai sumber daya, bukan ultimate aliran masuk di masa yang akan mendatang. Aktiva menurut IFRS terdiri dari 6, yaitu yang pertama pengakuan aktiva atau recognition.
Suatu entitas dapat IFRS nomor 9 tentang financial instrument mendefinisikan derecognition, yaitu menarik kembali aktiva yang pernah diakui di dalam laporan keuangan. Nah, di dalam kerangka konseptual itu tidak ada aturan yang jelas mengenai derecognition. Karena tidak ada aturan yang jelas tersebut, maka standar yang berbeda akan mengadopsi pendekatan yang berbeda pula untuk derecognition. Nah, karena perbedaan pengadopsian tersebut, maka akan menimbulkan resiko inkonsistensi yang pada akhirnya akan menimbulkan resiko mengadopsi pendekatan rule based daripada pendekatan principle based. Yang ketiga yaitu pengukuran aktiva. Pengukuran menurut IFRS sendiri itu merupakan suatu proses menentukan jumlah yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Nah, pengertian pengukuran ini mengacu kepada jumlah yang akan disajikan atau disclose. IASB sendiri memberikan 3 metode pengukuran, yaitu yang pertama cost base, yang kedua current market price, dan yang ketiga cash flow base lainnya. Yang keempat yaitu cost base. Definisi cost menurut IAS nomor 16 tentang property, plant, and equipment, IAS nomor 38 tentang intangible asset, dan IAS nomor 40 tentang investment property, yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar atau fair value yang digunakan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat diperoleh atau dibangun. IAS nomor 2 tentang inventories mendefinisikan cost, yaitu meliputi harga beli dan semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan inventory tersebut sampai di lokasi. 5 yaitu current market price termasuk fair value. Dalam IFRS nomor 13 tentang fair value measurement itu mendefinisikan fair value atau nilai wajar sebagai harga yang diterima untuk menjual aktiva pada transaksi yang adil antara partisipan pasar pada tanggal pengukuran. Fair value yang dimaksud dalam yang didefinisikan IFRS ini adalah exit price, di mana exit price itu sangat relevan jika aktiva itu dimaksudkan untuk dijual kembali, karena exit price itu akan mencerminkan hasil yang akan diterima pada saat dijual. Yang terakhir yaitu pengakuan aliran kas lainnya. Beberapa pengakuan yang digunakan oleh IFRS itu bukan cost base ataupun current market price, akan tetapi didasarkan pada estimasi aliran masuk kas di masa yang akan mendatang. Nah, estimasi aliran kas di masa yang akan mendatang itu digunakan untuk yang pertama impairment aktiva keuangan, ada aktiva keuangan dan piutang list. Yang kedua yaitu impairment aktiva non keuangan. Yang ketiga itu net realizable value persediaan. Yang keempat yaitu deferred tax aktiva.